Halo guys, saya sedang Maulana dan kali ini kita akan masuk ke segmen I Really Genius episode ke-16. Dan di episode kali ini kita akan membahas industri film Hollywood yang sekarang tinggal sebagai kenangan karena adanya AI dan terus bobroknya ekonomi di Amerika Serikat dan juga tempat tinggal yang mahal di Los Angeles gitu. Dan pembahasan soal kasus industri film, gue udah bahas soal kasusnya Real Norwood yang kayak gini. Ya, betul. Yang membuat AI di industri film itu membuat bobroknya perfilman karena Tilly Norwood yang sempat dikritik. Jadi dalam konteks storytelling tersebut ini bukan cuma masalah AI tapi cuma kehidupan di Los Angeles yang biayanya syuting di studio maupun mutu macam Los Angeles gitu di Hollywood. So, bagaimana ceritanya? So, let's begin the video guys. Oke, kita akan bahas nih soal data-data yang itu tuh. Data-datanya ini memang nggak bohong banget nih. Sejak tahun 2003, jumlah produksi film dan serial TV di Los Angeles ini memang menurun drastis lebih dari 40%. Dan mengapa? Ada tiga alasan utama yang menurut para analis sebagai badai sempurna. Pertama, efek pasca streaming war gitu ya, yaitu studio-studio besar macam Disney, Warner Brothers dan juga Paramount sekaligus Universal gitu ya menyadari bahwa memakar miliaran dolar gitu ya demi konten eksklusif aplikasi streaming yang adalah model bisnis yang gagal. Mereka mulai membatalkan proyek secara maksimal. Dan yang kedua, delokalisasi. Memproduksi film di Hollywood ini sangat mahal. Studio malam ini pindah ke Britania Raya, Atlanta, dan lain-lain kecuali Los Angeles demi insentif pajak. Dan hasilnya, studio-studio ikonik di LA ini kosong melompong gitu ya dan fasilitas bernilai triliunan rupiah malah jadi kaca putih yang membebani kas perusahaan. Yang ketiga, luka belum sembuh. Yang pemogokan besar yang 2003 yang gua bahas di video kayak gini meninggalkan bekas luka permanen gitu ya. Yang kepercayaan antara pekerja dan studio itu hancur dan di tengah keretakan itulah pihak studio yang bersolusi proses yang akan gaji kesesatan buatan dan dalam tersebut yang membuat gaya hidup di Los Angeles maupun sekitarnya di California contohnya, semakin hari semakin mahal tuh biayanya, itu mahal banget nih. Masuk ke bagian yang paling kontroversial sekaligus krusial, pengalihan fungsi oleh AI. Ini bukan masalah fiksi ilmiah. Di tahun 2006, penggunaan AI di film telah mencapai tahap sistemik. Studi dari Entertainment Strategy Assemblage itu ya menunjukkan bahwa 30% pekerjaan post production kini digantikan oleh otomasi. Dan kenapa studio ini bersemangat gitu ya? Karena biaya. Karena konsep yang artis butuh waktu seminggu untuk menggambar dunia fantasi. AI generatif hanya butuh 30 detik dan kita munculnya hotel soundage. Alih-alih menyewa lokasi dari luar negeri dengan ratusan kru. Studio kini mencakup menggunakan LED volume dikombinasikan dengan lingkungan hasil render AI. Ini efisien, ini membuat ribuan supir, catering, dan penata rias kehilangan mata pencaharian. Bahkan belum jauh studio itu mengejar cloning digital. Itu mereka membeli hak atas wajah dan suara aktor untuk digunakan selamanya. Dan inilah menyebut kritikus sebagai kanibalisasi kreativitas, di mana studio ini memang data dari karya manusia lah masa lalu untuk menghasilkan konten-konten yang tanpa melibatkan sama sekali. Memang perlu banget tuh perfilman yang menggunakan AI rendering di Hollywood ini pas produksinya ini mahal, itu pas memang kontroversial banget tuh kalau bikin film menggunakan AI sebagai alat untuk memproduksi film yang semakin hari semakin kontroversial gitu. Dalam teori pembelajaran media, kita mengenal konsep diminishing returns dan ketika sebuah industri yang bergantung dengan algoritma, produk yang dihasilkan cenderung jadi homogen atau beragam. Dan inilah kita sebut sebagai AI stop di dunia perfilman. Algoritma yang dilatih secara berdasarkan yang seberapa sukses dan hasilnya, studio tidak lagi berani mengambil resiko. Mereka hanya memproduksi apa yang menurut data yang laku. Sequel, prequel, dan juga reboot yang bermasalah ini dengan dioptimasi oleh AI agar sesuai dengan selera pasar yang paling umum. Pelajaran dari krisis ini adalah ketika kita menghilangkan faktor kesalahan manusia dari institusi efisiensi kehilangan
dengan kelanjutan. Dan film yang memproduksi yang murni seperti sabun dan serial, bukan lagi karya seni. Penonton yang merasa jenuh, box office yang menunjukkan bahwa penonton yang semakin ditinggal-tinggal film-film formula ini mencari sesuatu yang rasa manusiawi. Seringkali di platform yang pendek atau kreator yang independen, di industri film-filman Hollywood yang sedang menurun, studio yang mungkin kosong dan AI mungkin diambil alih oleh kursi sutradara, tapi sejarah selalu bergerak dengan siklus. Semakin banyak konten yang palsu yang dihasilkan mesin, semakin berharga nilai uang dengan tangan manusia. Mungkin ini adalah akhir dari studio raksasa sebagai penguasa tunggal dari narasi, dan masa depan di sinema mungkin tidak lagi berada di gedung-gedung beton Hollywood, melainkan di tangan pemberontak kreatif dan kelima mereka. Hollywood sedang sekarat, tapi sinema selalu menunjukkan cara untuk hidup kembali. Selama masih satu persoalan Indonesia yang selalu jujur untuk menyampaikan. Menurut kalian, apakah yang menyelamatkan industri film dari kebangkrutan atau justru dari baku peti mati akhirnya? Terus pendapatmu di kolom komentar di bawah. So, terima kasih untuk kasus Hollywood yang diprediksi tinggal kenangan. So, masih banyak konten-konten storytelling yang masih menarik untuk kita bahas ke depannya. So, terima kasih sudah menonton. So, don't forget to like, subscribe, and share to your family and friends. So, saya Sedang Maulana, and see you in the next video, guys.